Tribuners masih bersama saya Senadita yang akan menemani Anda dalam program Live Update Mancanegara edisi 15 April 2023. Berbagai informasi seputar dunia sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Rusia mulai mengompori Jepang dengan mengumumkan akan melakukan latihan pendaratan dan inspeksi militer darurat di Northern Territories yang merupakan wilayah yang diakui milik Jepang. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan armada Pasifik Rusia telah memasuki kesiapan tempur yang tinggi dengan melakukan inspeksi mendadak. Salah seorang sumber mengatakan pada Tribun News pada Jumat 14 April 2023, armada Pasifik Rusia itu berkantor di pusat di Vladivostok di timur jauh. Pada saat itu, Shoigu mengumumkan bahwa Rusia akan melakukan latihan untuk mengantisipasi pendaratan dan memukul mundur wilayah utara yang ingin dikembalikan Jepang dan di Pulau Sakhalin. Hal tersebut juga disiarkan oleh televisi pemerintah Rusia. Dikatakan Shoigu, bagaimana AS akan membalas jika Rusia meluncurkan serangan nuklirnya. Shoigu menjelaskan bahwa tujuan inspeksi dan latihan ini adalah untuk menghentikan musuh virtual menyerang lautan. Meskipun dia tidak menyebutkan nama negara itu, referensi untuk pertahanan wilayah utara memperjelas bahwa latihan ditujukan sebenarnya kepada Jepang yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan Jepang yang bergabung dengan sanksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat dan Eropa. Latihan tersebut akan melibatkan latihan peluncuran rudal dalam unjuk kekuatan besar-besaran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat atas invasi ke Ukraina. Selain itu, Shoigu juga mengatakan tujuan latihan perang itu adalah untuk menguji kemampuan angkatan bersenjata Rusia dalam menanggapi agresi. Bersamaan dengan peluncuran rudal, latihan itu juga akan melibatkan pembom strategis berkemampuan nuklir dan pesawat tempur lainnya selain penerbangan Angkatan Laut Armada Pasifik. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video yang menunjukkan kapal perang dan kapal selam berlayar untuk mengambil bagian dalam manuver tersebut. Sebagai bagian dari latihan, unit marinir dikerahkan ke kapal pendarat amfibi dan sistem rudal pertahanan pesisir dipindahkan ke posisi tembak. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menggambarkan latihan perang sebagai bagian dari pelatihan reguler yang dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kesiapan angkatan bersenjata yang diperlukan. Northern Territories adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Jepang dan tidak pernah dikuasai oleh negara asing. Jepang dan Rusia membangun perbatasan timbal balik antara Pulau Etorofu dan Pulau Urupu di bawah perjanjian perdagangan, navigasi, dan delimitasi antara Jepang dan Rusia yang ditandatangani pada 7 Februari 1855. Selanjutnya, dalam perjanjian pertukaran Sakhalin untuk Kepulauan Kurile pada 1975, Jepang menyerahkan hak dan kepemilikan atas seluruh Sakhalin ke Rusia dengan imbalan menyerahkan Kepulauan Kurile, yang merupakan 18 pulau yang membentang dari Sumsu hingga Urupu oleh Rusia ke Jepang. Itulah yang disebut Northern Territories. Sekutu Putin dikabarkan setuju untuk memasok senjata ke Ukraina. Sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Jumat mengatakan dokumen intelijen AS yang bocor menunjukkan Hongaria mungkin telah mengizinkan senjata untuk Ukraina melewati wilayah udaranya. Pemimpin Hongaria, Perdana Menteri Viktor Orban, telah lama menjadi sekutu setia Presiden Rusia Vladimir Putin, meskipun negaranya tetap netral dalam perang di Ukraina.
Laporan tentang dugaan persetujuan Hongaria atas senjata yang melewati wilayahnya datang setelah penangkapan seorang tersangka sehubungan dengan kebocoran dokumen rahasia Pentagon itu. Jika laporan tersebut benar, itu akan menjadi penanda pertama kalinya Perdana Menteri Hongaria mengizinkan transfer senjata melalui wilayah negaranya untuk membantu militer Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Politico Europe melaporkan bahwa dokumen rahasia yang bocor berisi informasi yang mengindikasikan Hongaria secara diam-diam membiarkan sekutu menggunakan wilayah udaranya untuk transfer senjata ke Ukraina. Meskipun ada perjanjian terkait pelanggaran transfer tersebut. Laporan baru mengenai Hungaria mengatakan satu dokumen yang bocor berisi informasi tentang rencana Ukraina untuk menerbangkan helikopter yang disumbangkan dari Kroasia melalui wilayah udara Hungaria. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa jika Hungaria mengizinkan senjata melewati ruang udaranya, maka laporan pers sebelumnya salah bahwa helikopter Kroasia akan dikirim ke Ukraina di darat atau melalui langit Polandia. Meskipun Hongaria tetap netral dalam perang di Ukraina, Orban terus menyuarakan simpati untuk Moskow selama kampanye militer Putin melawan Ukraina. Pemimpin Hungaria juga masih secara luas dianggap sebagai pemimpin paling pro-Kremlin di Uni Eropa. Sebagian karena usahanya untuk menggagalkan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai hukuman atas perang. Sementara mereka juga mencoba melemahkan dukungan militer NATO untuk Kiev. Selanjutnya, Tribuners, grup Wagner yang merupakan tentara bayaran dari Rusia dituding sengaja melatih anak Ukraina untuk membunuh orang-orang negaranya. Penasihat Wali Kota Mariupol, Petro Ardirushenko, turut membagikan video tersebut di Telegramnya. Dalam video yang beredar pada Kamis 13 April 2023, terlihat anak-anak yang diduga berasal dari Ukraina memegang senjata. Selain itu, ada beberapa tentara yang diduga merupakan bagian dari grup Wagner. Beberapa anak berlatih dengan senapan serbu di sebuah ruangan, sementara pria yang mengenakan seragam militer dengan tambalan bendera Rusia berdiri tak jauh dari mereka. Tidak jelas kapan atau di mana video itu diambil. Video berdurasi 22 detik yang belum diverifikasi secara independen. Video tersebut dibagikan oleh Andriy Yushchenko pada hari Kamis yang menunjukkan bahwa situasinya bisa jauh lebih buruk bagi anak-anak di wilayah Mariupol. Ribuan anak Ukraina telah diculik oleh pasukan yang berpihak pada Rusia selama perang dan dideportasi ke Rusia atau wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Moskow. Sejumlah besar anak telah diadopsi oleh keluarga Rusia. Mereka menjadi warga negara Rusia dan dipaksa untuk menghadiri camp di mana mereka menerima pendidikan patriotik. Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin. Dia dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk yang tidak sah dan pemindahan penduduk yang melanggar hukum dari wilayah kependudukan Ukraina ke wilayah Federasi Rusia. Sementara itu, grup Wagner dituduh melakukan banyak kekejaman selama hampir 14 bulan perang. Lebih dari setahun setelah Putin memutuskan untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari tahun lalu, perang tersebut telah memakan korban yang sangat besar pada anak-anak Ukraina. Selain lebih dari 500 pemuda yang terbunuh selama perang, menurut data dari PBB, jutaan lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka yang tetap menderita karena akses ke layanan dasar seringkali tidak tersedia dan tingkat kemiskinan hampir 2 kali lipat. Hal ini menurut laporan dari UNICEF.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyebut Ukraina negara yang tidak ada secara finansial. Orban juga mengatakan Ukraina tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Pernyataan itu dia lontarkan dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Kossuth pada hari Jumat 14 April 2023. Perdana Menteri Hungaria itu menilai Uni Eropa tidak akan memberi Kiev dana tanpa batas waktu dalam perangnya melawan Rusia. Menurut dia, secara efektif, Ukraina adalah negara yang tidak ada dalam hal keuangan. Selain itu, penurunan indikator ekonomi sangat besar yang sangat bisa dimaklumi karena perang. Jelas, menurut dia, Ukraina tidak dapat membiayai dirinya sendiri. Dikatakannya, Uni Eropa sekarang membayar gaji, pensiun, dan perawatan kesehatan Ukraina. Mereka mengalokasikan jumlah besar yang hilang dari ekonomi Eropa. Oleh sebab itu, dukungan ini tidak akan berlanjut tanpa batas waktu. Menurut Orban, pertanyaannya adalah apakah Barat ingin terus mempertahankan Ukraina. Dia juga menilai jika Amerika dan Eropa berhenti menyuntikkan dana untuk Ukraina, maka perang akan berakhir. Budapest juga terlibat dalam pembiayaan Kementerian Pemerintahan Kiev melalui mekanisme bersama Uni Eropa. Tetapi meskipun demikian, Orban menyebut situasi terus memburuk bagi minoritas Hungaria di wilayah Transkarpatia, Ukraina. Orban sebelumnya mengeluh tentang Ukraina yang menganiaya etnis Hungaria di wilayah barat negara itu. Dalam pidatonya di bulan Februari, Perdana Menteri tersebut mengklaim bahwa simbol-simbol Hungaria diruntuhkan di pemukiman di Transkarpatia. Kepala sekolah bahasa Hungaria juga disingkirkan, sementara banyak etnis Hungaria sekarat di garis depan. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky terkait pernyataan Perdana Menteri Hungaria tersebut. China bersedia memberi bantuan senjata ke Rusia dalam perang bersama Ukraina. Namun Beijing meminta pengiriman apapun dirahasiakan dari publik maupun pemimpin internasional lain. Laporan ini berdasarkan dokumen rahasia Pentagon AS yang bocor. The Guardian meringkas intelijen rahasia tertanggal 23 Februari yang menyatakan bahwa China telah menyetujui penyediaan senjata tambahan ke Moskow. Pengiriman itu akan disamarkan sebagai barang kiriman sipil. Laporan intelijen juga dikumpulkan oleh agen-agen AS yang menguping diskusi dinas rahasia Rusia. Rusia mengatakan Komisi Militer Pusat China ingin pengiriman senjata ataupun amunisi tetap dirahasiakan. File-file itu adalah bagian dari kumpulan besar dokumen rahasia Pentagon yang bocor yang muncul di platform online Discord bulan lalu. Pada hari Jumat 14 April, Jack Teixeira yang merupakan pria berusia 21 tahun dituding dan kini ditetapkan menjadi tersangka pembocoran dokumen tersebut. Dia dihadirkan di pengadilan di Boston. Pejabat AS mengatakan bahwa dokumen itu asli dan bersifat informasi yang sangat sensitif meskipun beberapa tampaknya telah direkayasa. Kebocoran tentang kesediaan China untuk mengirim senjata ke Rusia tampaknya asli. Sementara itu, Beijing dengan keras membantah tuduhan itu. Tidak ada bukti bahwa senjata semacam itu benar-benar dikirim. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri China, Qin Gang, mengatakan negaranya tidak akan memberikan senjata kepada kedua pihak yang berkonflik. China juga akan membatasi ekspor teknologi penggunaan ganda.
China seperti Rusia mengkritik NATO dan menyatakan bahwa konflik tersebut dipicu setidaknya sebagian oleh ekspansi blok tersebut. Beijing menyebut ingin membantu menengahi penyelesaian politik untuk perang ini. Tetapi para pemimpin Barat melihat kesetiaan Xi Jinping yang jelas kepada Vladimir Putin dapat melemahkan usaha itu. Pada bulan Maret, Xi Jinping mengunjungi Putin di Moskow untuk memperdalam kemitraan Rusia-China. Perdagangan antara kedua negara telah berkembang sejak awal perang. China melihat Rusia sebagai sekutu penting melawan tatanan dunia yang dipimpin AS. Xi Jinping juga telah mencoba memposisikan dirinya sebagai negarawan global. Kesepakatan yang ditengahi China baru-baru ini untuk memulihkan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran dikutip oleh media China sebagai contoh pengaruh positif China terhadap perdamaian global. Tetapi banyak analis berpikir dukungan jelas Xi Jinping untuk Rusia membuat kesepakatan yang ditengahi China di Ukraina menjadi tidak mungkin. Xi diharapkan menelpon Volodymyr Zelensky yang merupakan presiden Ukraina setelah mengunjungi Moskow, tetapi panggilan itu belum terwujud. Kemudian pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Sergei Shoigu, menterinya, akan bertemu dengan mitranya dari China, yaitu Li Shangfu pada hari Minggu besok. Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM berbahan bakar padat baru yang dinamai Hwasong 18. Rudal balistik ini diklaim lebih cepat menyerang musuh. Laporan tersebut disampaikan oleh media resmi Korea Utara, KCNA. Sebelumnya, Korea Selatan melaporkan bahwa Pyongyang menembakkan rudal balistik model baru pada Kamis 13 April 2023. Peluncuran rudal Korea Utara tersebut sempat memicu ketakutan di Jepang Utara, di mana penduduk Hokkaido disuruh untuk berlindung, meskipun ternyata tidak ada bahaya. Dalam laporan tersebut, pengembangan ICBM Hwasong 18 tipe baru akan secara ekstensif mereformasi komponen pencegahan strategis Korea Utara. Secara radikal mempromosikan efektivitas postur serangan baik nuklirnya dan membawa perubahan dalam kepraktisan strategi militer ofensifnya. Sejumlah analis menyampaikan peluncuran tersebut menandai penggunaan propelan padat pertama Korea Utara dalam rudal balistik jarak menengah atau antar benua. Pengembangan ICBM berbahan bakar padat telah lama dianggap sebagai tujuan utama Korea Utara. Pasalnya, rudal berbahan bakar padat dapat membantu Korut menerbangkan misilnya lebih cepat jika terjadi perang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menginspeksi langsung peluncuran ICBM berbahan bakar padat tersebut. Dia dikutip mengatakan bahwa rudal ini akan membuat musuh mengalami krisis keamanan yang lebih jelas dan diliputi kegelisahan. Outlet media KCNA juga merilis foto-foto Kim yang menyaksikan peluncuran, ditemani oleh istrinya, saudara perempuannya, dan putrinya, dan rudal yang ditutupi jaring kamuflase pada peluncur bergerak. Sebuah video media pemerintahan juga menunjukkan rudal meluncur dari tabung peluncuran dan menciptakan awan asap. Sebagian besar rudal balistik terbesar di Korea Utara menggunakan bahan bakar cair. Teknologi ini mengharuskan propelannya diisi bahan bakar di lokasi peluncuran, sebuah proses yang memakan waktu. Sebelum peluncuran pada hari Kamis, Korea Utara juga telah memamerkan ICBM berbahan bakar padat terbarunya dalam parade militer pada Februari setelah mengetes mesin berbahan bakar padat berdaya dorong tinggi pada Desember 2022.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang merayakan. Terima kasih dan sampai jumpa.